Pemirsa, seorang wanita parubaya di Cisarua, Jawa Barat dibunuh saat menagih uang yang ia titipkan kepada seorang ibu rumah tangga. Uang itu diduga digelapkan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang wanita yang berusia 59 tahun yang bernama Bu Nining, dia merupakan warga Kampung Cipari, wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Di rumahnya Bu Nining ini tinggal seorang diri, karena suaminya sudah meninggal di tahun 2018 lalu. Mengenai anaknya, ternyata anak-anak Bu Nining sudah pada menikah dan tinggal di luar. Dengan lokasi rumahnya yang cukup sepi, karena di kanan rumahnya itu sekolah, sedangkan di sisi kiri rumahnya itu persawahan, yang emang lokasi rumahnya terpisah dari rumah warga lainnya. Jadinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Bu Nining ini jualan jajanan di rumahnya yang cuma menggunakan meja, yang biasa jualan di jam sekolah. Dan di sana juga menjadi tempat para orang tua murid yang biasa jajan sambil nunggu anak-anaknya pulang sekolah. Dan dari sini juga, Bu Nining pun akhirnya kenal dengan beberapa orang tua murid di situ yang salah satunya bernama Nurul Aini Fauzia atau yang biasa dipanggil Nurul. Nurul ini merupakan seorang wanita yang berusia 32 tahun. Dia ini tinggal di rumahnya bersama suami dan anaknya yang masih berada di Kampung Cipari, yang jaraknya sekitar 400 meter dari rumah Bu Nining. Kehidupan keluarga Nurul ini terbilang cukup baik, karena saat itu suaminya memang disibukkan bekerja sebagai karyawan swasta. Di samping itu, karena Nurul dan ibu-ibu orang tua murid yang sering nunggu di kantinnya Bu Nining, jadinya mereka pun sampai kenal dekat satu sama lain. Bahkan, sampai membuat grup WA orang tua murid. Selain itu, mereka juga sering mengumpulkan uang kas khusus buat grup WA mereka untuk jalan-jalan atau rekreasi bareng. Dan yang dipercaya jadi bendaharanya itu si Nurul. Jadinya Bu Nining pun percaya dan nganggap Nurul ini orang yang bisa pegang uang. Dan akhirnya, Bu Nining yang saat itu berencana nabung buat nambah-nambah biaya umroh. Lalu, sejak tahun 2023, Bu Nining pun mulai menabung dengan menitipkan hasil jualannya ke Nurul yang sebesar 50.000 atau 100.000 per hari, tergantung hasil jualannya. Awalnya semuanya berjalan lancar, yang mana Nurul pun setiap harinya menerima uang dari Bu Nining. Di samping itu, Bu Nining juga selalu mencatat tabungannya sama Nurul. Terus di tahun 2025, setelah nabung selama 2 tahun, Bu Nining dan anak perempuannya yang saat itu tinggal di wilayah Cipanas, mereka berencana untuk umroh bareng. Dan Bu Nining pun sangat bersemangat, karena berdasarkan catatan tabungannya sama Nurul itu sudah terkumpul sebanyak 12.450.000, yang niatnya buat tambah-tambah biaya umrohnya. Lalu di tanggal 18 November tahun 2025, Bu Nining pun langsung menghubungi Nurul untuk memberitahu kalau dia mau mengambil semua tabungannya untuk biaya umroh. Mendengar hal itu, Nurul pun mulai kebingungan dan panik, karena saat itu uang tabungan Bu Nining sebenarnya sudah habis dia pakai untuk kebutuhan sehari-harinya yang hobi perawatan tubuh. Karena bingung, jadinya Nurul pun cuma bisa ngulur-ngulur waktu dan mulai beralasan. Yang intinya di akhir percakapannya, Bu Nining pun menyuruh Nurul datang ke rumahnya untuk mengantarkan uangnya. Namun Nurul yang saat itu kebingungan memikirkan bagaimana cara mengganti tabungan Bu Nining, apalagi dengan jumlah yang tidak sedikit. Sampai akhirnya dari sinilah kasus naas ini terjadi. Jadi di hari Kamis siang tanggal 20 November tahun 2025, Nurul yang kebingungan akhirnya dia pun nemuin Bu Nining yang sedang jualan di depan rumahnya. Di situ mereka pun sempat ngobrol, dan Bu Nining pun langsung menanyakan soal uang tabungannya, karena Bu Nining memang mau mengurus rencana umroh dengan anaknya. Lalu Nurul yang sebenarnya sudah pasrah, dia pun mengakui kalau uangnya sudah habis dia pakai dan berjanji akan mengembalikan uangnya. Lalu Bu Nining pun kaget ketika mendengar pengakuan itu, dan berujung mereka pun ribut sampai dilihat sama salah satu tetangga mereka yang kebetulan ada di situ. Tapi karena situasi saat itu yang sedang hujan lebat, jadinya Nurul pun tidak bisa pulang, dan mereka pun masih terus lanjut ngomongin soal uang tabungan milik Bu Nining selama seharian di situ.
Terus pas waktu maghrib, Bu Nining pun izin mau sholat dulu, sedangkan Nurul menunggu di depan. Lalu karena situasinya yang sepi, apalagi Nurul tahu kalau Bu Nining di rumahnya tinggal sendirian, jadinya muncul niat buruk Nurul. Terus pas Bu Nining yang sedang khusyuk sholat, Nurul pun perlahan masuk ke dalam rumah dan menuju dapur untuk mencari peralatan. Dan setelah menemukan kayu balok, Nurul pun langsung ke kamar, yang mana di sana Bu Nining yang sedang berada dalam posisi sujud. Nurul pun langsung mengayunkan balok itu ke arah kelapanya Bu Nining, yang membuat Bu Nining langsung terbaring tidak berdaya. Namun di sana Bu Nining masih sempat meminta tolong. Melihat itu, Nurul pun langsung pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan langsung menusuk leher Bu Nining sebanyak 8 kali, yang membuat Bu Nining berhenti bergerak. Tidak sampai di situ, Nurul juga membekam mulut Bu Nining untuk memastikan kalau Bu Nining benar-benar sudah tidak bergerak lagi. Dan setelah dipastikan kalau Bu Nining yang sudah tidak bergerak lagi, Nurul pun menutupi tubuh Bu Nining dengan menggunakan kain sarung. Setelah beres, dia pun langsung membersihkan bercak merah di tubuhnya, dan setelah bersih, dia pun langsung menggeledah kamar Bu Nining untuk mengambil barang-barang berharganya. Setelah itu, Nurul pun langsung pergi dengan sambil membawa motor NMAX milik Bu Nining. Setelah sampai di rumahnya, Nurul pun langsung bersih-bersih dan mengganti pakaiannya, lalu langsung pergi ke salon untuk perawatan wajah. Bahkan sempat memposting fotonya, yang padahal baru beberapa jam dia melakukan hal keji itu. Lalu setelah pulang dari salon, dia pun langsung istirahat di rumahnya. Lalu besoknya di hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025, Nurul pun sempat mengantarkan anaknya ke sekolah dan bertemu dengan orang tua murid lainnya di depan warung Bu Nining, yang saat itu biasanya warungnya buka. Tapi ini malah tutup dan rumahnya pun kelihatan sepi. Awalnya semua mengira kalau mungkin Bu Nining sedang pergi. Terus di sore harinya, Nurul ini berencana pergi lagi ke rumah Bu Nining untuk memastikan jejaknya di sana apakah sudah benar-benar bersih atau belum. Karena saat itu Nurul ini takut kalau aksinya terungkap dan masuk penjara. Dia juga khawatir kalau di rumahnya Bu Nining ada anak dan menantunya, karena memang sebelumnya anaknya Bu Nining sudah mencoba beberapa kali nelpon ke HP Bu Nining yang ada di tangan Nurul. Lalu untuk memastikan anak dan menantunya Bu Nining ada dan tidaknya, Nurul pun menghubungi anaknya Bu Nining dengan menggunakan nomor baru, yang katanya kalau Bu Nining sedang pengajian dan meminjam HP temannya untuk menghubungi anaknya kalau HP Bu Nining sudah kehabisan kuota internet. Sedangkan anak menantu Bu Nining yang sedang berada di Cipanas memang sedang resah karena memang dari semalam HP Bu Nining susah dihubungi. Jadinya dengan masuk pesan itu membuat mereka semakin resah dan merasa janggal karena mereka tahu kalau sehari sebelumnya itu HP Bu Nining sudah diisi kuota internet yang tidak biasanya habis cuma dalam 1 hari. Karena merasa janggal dan resah saat itu yang sudah menjelang maghrib, anak Bu Nining pun langsung menghubungi tetangga Bu Nining di sana untuk meminta tolong mengecek ke rumah Bu Nining sehingga saat itu tetangganya di sana mengecek ke rumah Bu Nining, sedangkan Nurul juga saat itu mau ke rumah Bu Nining. Namun ketika melihat para tetangga sudah ada di rumah Bu Nining, jadinya dia pun langsung panik dan pulang ke rumahnya. Sedangkan beberapa tetangga yang sudah merasa janggal dengan kondisi rumahnya Bu Nining, akhirnya setelah mendapat izin mereka pun mencoba masuk. Terus pas mereka mengecek ke kamar, mereka pun dibuat kaget sekaget-kagetnya karena melihat tubuh Bu Nining yang sudah tergeletak tidak berdaya dengan ditutupi kain sarung. Karena itu situasi di sana pun langsung ramai dan mereka pun langsung melapor ke Polsek Cisarua dan tidak lama kemudian malam itu juga pihak kepolisian beserta tim Satreskrim Polres Bogor pun itu langsung mendatangi rumah Bu Nining dan langsung mengevakuasi jasad Bu Nining serta melakukan olah TKP. Sedangkan anak dan menantu Bu Nining yang mendengar kabar itu pun pastinya syok dan mereka pun langsung ke sana. Sesampainya di lokasi, warga di sana sudah pada heboh dengan kejadian yang menimpa Bu Nining di rumahnya karena semuanya pada kaget dan penasaran sebenarnya apa yang dialami Bu Nining di rumahnya dan siapa pelakunya yang tega melakukan itu semua kepada Bu Nining. Di samping itu, pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan mendalam akhirnya berhasil menemukan beberapa barang bukti berupa kayu balok, bantal, dan pisau yang sempat digunakan pelakunya yang tertinggal di rumah Bu Nining. Awalnya, semuanya mengira kalau Bu Nining ini korban perampokan karena barang-barang berharganya yang sudah hilang berupa HP, perhiasan, dan juga 1 unit motor Yamaha NMAX yang sudah dilarikan pelakunya. Sedangkan di sisi lain yang saat itu sudah di jam 8 malam,
Nurul yang sedang berada di rumahnya itu mulai panik karena dia tahu kalau polisi sudah melakukan penyelidikan. Apalagi situasi di rumah Bu Nining itu sudah ramai dengan para warga. Karena itu supaya tidak dicurigai, Nurul pun langsung mengirim pesan ke grup WA ibu-ibu orang tua murid yang seolah peduli dengan menanyakan sekaligus menginfokan kalau Bu Nining sudah meninggal. Ibu-ibu yang lain yang baru tahu, mereka pun kaget. Sedangkan warga di sana malam itu juga langsung melayat ke rumah Bu Nining. Bahkan Nurul juga sempat ikut melayat dengan berpura-pura sedih dan syok dengan apa yang terjadi pada Bu Nining. Setelah melayat, Nurul pun langsung pamit pulang ke rumahnya. Yang gilanya, si Nurul ini sampai rumah dia masih sempat-sempatnya skincarean dan dia posting di media sosialnya. Sedangkan di waktu bersamaan, polisi di TKP itu mulai melakukan penyidikan dengan meriksa beberapa saksi. Dan dari sini polisi pun mendapat kesaksian dari salah satu tetangga Bu Nining yang mengaku kalau dia sempat melihat Bu Nining dan Nurul ribut masalah uang tabungan di hari Kamis kemarin. Karena itu di malam itu juga polisi pun langsung mendatangi rumah Nurul untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pas sedang diperiksa, polisi pun mulai curiga kalau ada yang ditutupi si Nurul ini. Akhirnya polisi pun langsung memeriksa rumahnya. Dan benar saja, polisi pun berhasil menemukan barang-barang milik Bu Nining yang masih dia simpan di rumahnya berupa 1 unit motor Yamaha NMAX, HP, dan juga perhiasan milik Bu Nining. Lalu setelah mendapatkan bukti itu, Nurul pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sana, karena tidak bisa mengelak lagi, Nurul pun langsung mengakui dan menceritakan semuanya yang sudah tega dan nekat melakukan itu semua. Terus setelah semuanya terungkap yang ternyata pelakunya adalah Nurul, seluruh warga di sana pun kaget dan tidak menyangka kalau ternyata pelakunya adalah Nurul, yang padahal sempat pura-pura peduli dengan Bu Nining di grup WA dan juga sempat ikut melayat di tengah-tengah polisi yang sedang melakukan penyelidikan. Bahkan beberapa jam sebelum ditangkap, Nurul ini masih sempat-sempatnya perawatan wajah yang dia posting di media sosialnya. Dan atas kejadian tersebut, Nurul pun dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 314 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan juga pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tapi itu pun masih terancam, dan semoga saja dia ini dijatuhi hukuman seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya demi keadilan untuk korbannya. Sedangkan jasad Bu Nining dimakamkan di wilayah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Semoga saja Bu Nining ini husnuz khitimah.